Bab 56 POP Naila. Kenalkan, namaku Naila. Kakakku adalah Nadia, seorang perempuan yang hidupnya diporak-porandakan keluarga Ilyas dan Ella. 2 tahun lalu ketika tahu kakakku masuk rumah sakit jiwa, napas rasanya tercekat. Raga tersesat, dunia seperti kiamat. Akibat kejahatan keluarga Ilyas, tanggung jawab keluarga pindah ke pundakku. Biasanya keluargaku mengandalkan uang Kak Nadia. Ibu yang sakit-sakitan terpaksa tidak bisa berobat, bapak hanya seorang pengangguran. Keluarga kami miskin dan menderita ketika Kak Nadia gila. Aku yang belum siap dengan permasalahan yang pelik ini hanya bisa menangis setiap malam, menahan perut yang kelaparan, ditambah lagi menyaksikan kedua orang tuaku harus menahan penyakit dan lapar di usia senja. Kondisi saat itu merupakan keadaan paling buruk yang pernah aku rasakan. Aku pernah mengunjungi rumah Ilyas meminta bantuan pada mereka. Namun aku malah diusir oleh ibunya Ilyas, sedangkan kakak iparku itu sama sekali tidak peduli. Dia kabur ke luar negeri, tidak melihat sekilas pun kondisi keluargaku. Mereka memang kejam, manusia tidak bermoral. Puncaknya aku kehilangan kedua orang tuaku, mereka yang sudah renta, tidak kuat sering menahan lapar di usia tua. Banyak penyakit yang menggerogoti, ibu duluan yang pergi ke surga. Beberapa bulan kemudian disusul bapak. Lengkap sudah penderitaanku, jadi anak yatim piatu. Hidup sebatang kara tanpa uang sepeser pun, berharap belas kasih tetangga, tapi mereka malah menghina. Aku akan pergi ke Jakarta merubah nasib demi membalaskan dendam, ujarku mengucapkan tekad bulat. Bermodalkan nekat, aku pergi ke Jakarta dengan uang seadanya. Hasil pinjaman dari saudara jauh yang masih peduli. Ternyata kota Jakarta tak seindah bayangan. Hidup di sana sama kerasnya, aku bahkan pernah menjadi seorang pengemis. Semuanya berlalu ketika aku bertemu dengan germo bernama Mami Jessie. Aku hanya ingin menolongmu. Kalau kamu tidak mau, aku tak akan memaksa, ujar Mami Jessie ketika memberitahu pekerjaannya. Tapi Mami, pekerjaan ini, ya aku tahu, haram, dosa, menjijikan, dan sebutan tidak mengenakan hal lainnya. Tapi bagi orang sengsara seperti kita, hanya jalan ini yang bisa cepat membuat kita kaya. Dia merekomendasikan diriku menjalani pekerjaan yang sama dengannya, menjadi pelayan para lelaki hidung belang. Dari lubuk hati aku menolak keras, namun kepedihan hidup dan dendam yang membantu tak bisa aku abaikan. Hanya ini jalan instan. Bagi perempuan desa lulusan SMA sepertiku, tak ada profesi lain yang menjanjikan. Walaupun aku tahu uang yang fana ini malah menjerumuskanku pada nista. Bagaimana Naila? Mami tidak memaksa, tapi Mami tidak bisa selamanya memberi kamu makan dan tempat tinggal gratis. Tentu kamu tahu, aku punya anak yang harus dibiayai. Hanya bisa membantu kamu menunjukkan pekerjaan yang mudah saja. Aku mau, Mami. Keputusan besar telah aku pilih. Dari situlah hidupku berubah drastis. Ragaku memang masih utuh, namun jiwaku seakan sudah mati bersama kesengsaraan keluargaku. Dari pagi sampai malam aku jual tubuh ini demi bisa mengisi perut. Sampai nasib baik berpihak kepadaku. Beberapa bulan lalu aku dinikahi seorang kakek tua yang hartanya begitu melimpah ruah. Dia hidup sebatang kara karena tak mempunyai anak. Istrinya sudah tiada dimakan usia. Demi mendapat harta yang berlimpah, aku rela dipersuntingnya. Melayani pria tua bangka hampir di seluruh waktuku. Rumah mewah, mobil berjejer, sampai nominal saldo tak terhitung menjadi kuasaku. Hidupku berubah 100%. Apa yang aku mau bisa didapatkan. Namun, kehampaan selalu aku rasakan.
sebelum bisa membalaskan dendam keluargaku kepada Ilyas, mantan istri dan anaknya. Aku belum bisa bahagia. Ide gila terus menganak di kepala. Ketika kakek tua jatuh sakit, aku gunakan itu sebagai kesempatan emas. Aku sengaja menyuruhnya dirawat di rumah agar aku leluasa membuat kondisinya lebih memburuk. Aku berhasil. Tubuh tua nan ringkih itu akhirnya pergi ke alam kubur. Semua hartanya yang tidak akan habis 7 turunan jatuh ke tanganku. Hahaha, Naila. Sekarang kamu punya amunisi kuat untuk membalaskan dendam dan mencari kebahagiaanmu. Seruku bicara sendiri di ruang kerja mantan suamiku. Duduk di kursi kuasa layaknya bos besar. Di meja terletak beberapa nominal uang, surat tanah, dan bukti kepemilikan barang berharga lainnya. Aku kaya. Semua orang yang pernah menghina dan menyakiti akan aku bungkam dengan uangku. Bos, lapor. Ternyata perempuan yang menguping pembicaraan kita adalah teman Zahwa, namanya Vika. Dia tinggal tidak jauh dari sini. Kami menunggu perintah dari bos jika memang harus menghabisinya. Hahaha. Sabarlah, seruku kepada kepala preman. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang sekitar, aku sengaja mengontrak rumah kecil yang berbeda desa dengan Zahwa. Tidak ada tetangga kiri kanan, hanya ada pepohonan tinggi, pohon pisang, dan umbi-umbian. Tempat strategis mengatur rencana pembalasanku pada Zahwa. Aku sengaja mengincar putri Ilyas. Ella dan Ilyas akan menderita jika melihat putrinya sengsara atau menemui azalnya duluan. Bukan hanya itu, Zahwa ternyata memiliki calon suami yang begitu menawan. Pertama kali melihat Fauzi, aku langsung jatuh cinta. Aku akan terus mematangkan rencana. Pertama, Fauzi harus aku dapatkan. Zahwa yang akan menjadi jembatan pendekat antara aku dan Fauzi. Setelahnya, Zahwa akan aku kirim ke neraka. Dia yang akan pergi terlebih dahulu. Perempuan sok pintar, karena dia rencana awalku gagal. Tidak bisa terlebih dahulu menghancurkan adiknya Ella. Maka Zahwa akan menebusnya. Dia yang akan lenyap lebih awal. Lalu apa yang harus saya lakukan? Teror perempuan bernama Vika. Buat dia tidak ikut campur. Aku tak mau dia terlibat. Tujuan awalku hanya menghancurkan keluarga Ilyas dan Ella. Kecuali jika gadis tomboy itu masih bersisi kukuh membantu Zahwa. Baik, bos. Tunggu, kamu tetap di sini. Perintahku saja anak buahmu untuk memberi peringatan pada gadis itu. Kamu tetap di sini membantuku. Siap, bos. Sebutkan saja, saya siap membantu. Bagus. Aku ingin membuat perhitungan pada Zahwa. Dia sudah mulai lancang, beraninya menggagalkan rencanaku untuk kedua kalinya. Dia juga tak segan mengancamku tadi. Beruntung ada anak buahku, sehingga Zahwa bisa dikendalikan. Aku bisa babak belur di tangannya. Aku tahu dia memang lebih jago bela diri, namun urusan kecerdasan dan ide licik aku juaranya. Dia pasti tak akan menyangka kejutan yang akan aku berikan esok hari untuknya. Apa yang akan bos lakukan? Hubungi lagi pengedit foto yang handal. Sewa juga satu ibu-ibu desa untuk menjadi saksi palsu. Maksudnya gimana, bos? Aku jelaskan secara detail rencanaku. Kali ini aku harus berhasil. Jika gagal, maka Sina sudah harapan mendapatkan Fauzi. Langkah awal yang akan aku lakukan adalah membalikan fakta, menampakkan seolah-olah Zahwa telah melakukan kekerasan kepadaku. Tak sia-sia aku menyuruh anak buahku memfoto semua gerakan Zahwa ketika ada di depan rumahku. Ada satu adegan yang bisa dia manipulasi. Pukuli aku sekarang. Maksud apa, bos? Tanya Henry gugup. Dasar kepala preman bodoh. Perintahku sudah jelas, masih dia pertanyakan. Cepat pukul area wajah dan lenganku. Tapi bos, kaki bos masih terluka dan lebam. Apa bos serius untuk dipukul lagi? Cepat! Satu tamparan mendarat di pipiku. Aku menyuruh Henry mengulangnya. Sama 3 kali sekuat tenaga, bagian bibirku mengeluarkan darah.
Tangan lebam akibat tendangan. Tak ada rasa sakit yang aku rasakan. Semua demi tercapainya tujuanku, mendapatkan sang pujaan hati sekaligus menghancurkan keluarga Ilyas. Lebam dan darah yang mengalir di pipi ataupun kakiku tak sebanding dengan nyeri di hati. Mana perempuan tua yang aku suruh ke sini? Sebentar lagi datang, bos. Aksi gila ini aku lakukan setelah Isa, seorang ibu-ibu paruh baya yang aku bayar cukup mahal ikut bermain peran. Dia menelepon Fauzi mengabarkan kalau aku luka-luka di depan rumah karena dianiaya Zahwa. Fauzi sudah memberikan nomor teleponnya saat di rumah sakit. Aku memang sudah memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, serta langkah antisipasi. Tak akan aku biarkan Zahwa bisa membaca rencanaku. Astagfirullah, Naila, kamu kenapa? Mas Fauzi? Hiks. Aku terduduk di teras rumah, memeluk lutut dengan baju sobek-sobek dan tubuh lebam disertai tetesan darah segar. Aku merangkul Fauzi sambil menampakkan ekspresi ketakutan. Kamu kenapa, Naila? Aku terus menangis, sengaja tidak menjawab pertanyaannya, supaya Fauzi makin panik. Mbak ini dipukuli perempuan ini, Mas, ujar perempuan paruh baya, menunjukkan fotoku yang sedang dipukuli Zahwa. Foto yang sudah aku edit. Ini saya sempat mengambil gambarnya pas sore, Mas. Hampir berjam-jam perempuan itu nyiksa mbaknya. Saya sendirian, jadi tidak berani membantu. Setelah perempuan itu pergi tadi, saya baru menolong mbak ini. Hanya ada nomor Mas di HP-nya. Jadi saya segera hubungin Mas. Apa benar Naila Zahwa memukuli kamu? Iya, Mas. Zahwa takut aku merebutmu. Jadi dia melukaiku seperti ini? Tidak mungkin. Tadi Zahwa kelihatan bersikap baik sama kamu. Iya, Mas, itu di depanmu. Sesampainya di rumah, dia mengancamku dan tidak segan-segan melukaiku. Kamu lihat wajah dan tubuhku. Aku salah apa, Mas? Hiks. Astagfirullah. Aku tidak menyangka Zahwa segila itu. Biar aku telepon dia. Jangan, Mas. Aku takut. Tubuhku sakit, Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Baiklah, kita ke rumah sakit dulu. Biar besok aku akan bicara pada Zahwa. Fauzi mencari bantuan agar bisa membawaku ke rumah sakit menggunakan mobil. Anak buahku yang sudah menyamar sebagai orang desa sudah bersiap di jalan depan gang. Tak lama Fauzi kembali, dia membopong tubuhku ke mobil. Aku tahan tubuhnya ketika ingin keluar, memohon agar tetap di mobil bersamaku. Indahnya aku bisa mendekap Fauzi. Aktingku pura-pura trauma menarik simpatinya, sehingga dia tak bisa menolak pelukanku. Bagaimana kondisi Naila, dok? Tanya Fauzi setelah dokter menanganiku. Luka-lukanya cukup banyak, tapi syukurlah tidak ada patah tulang atau kerusakan bagian dalam. Walaupun demikian, saudara Naila harus dirawat untuk beberapa hari, karena kami akan melakukan pengecekan lagi secara berkala untuk memastikan dia baik-baik saja. Terima kasih, dok. Tolong lakukan yang terbaik untuk Naila. Dokter mengangguk dan pamit pergi. Di ruangan rawat inap hanya ada aku dan Fauzi. Ruangan khas rumah sakit dengan impusan dan nuansa cat putih. Keberadaan Fauzi di sampingku memberikan getaran halus yang baru pertama aku rasakan. Aku tidak menyangka Zahwa sekejam itu. Aku juga tidak tahu kenapa begitu, Mas. Mungkin dia masih membenciku karena aku adiknya Mbak Nadia. Dia jadi takut aku merebutmu, padahal sedikit pun tak pernah terbesit pikiran jahat seperti itu. Raut menderita aku tampilkan merangsang rasa iba dari hati Fauzi. Terbukti, pria tampan penuh pesona memabukkan itu mengelus rambutku, sorot matanya tak tega. Peperangan besar antara Fauzi dan Zahwa akan terjadi. Pada saat itulah aku yang akan masuk ke hatinya. Apalagi yang mau kamu jelasin, Wak? Kakak gak nyangka kamu sejahat itu. Fauzi berdiri di dekat pintu. Aku pura-pura masih tertidur. Mata menutup tapi kuping awas memantau. Waktu pagi yang indah.
disuguhkan pertunjukan penuh konflik. Sudah cukup. Maaf Zahwa, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap yang lebih serius sebelum kamu memperbaiki cara pandang dan sikapmu pada Naila. Suara Zahwa tak bisa aku dengar, jarak Fauzi tidak terlalu dekat. Tak apa, aku masih bisa memandangi respon Fauzi yang begitu emosi. Tunggu saja anak Ilyas akan datang ke sini. Hatiku berbunga-bunga bahagia tak terkira. Fauzi membelaku, aku bisa merasakan dia mengelus rambutku setelah mematikan telepon. Fauzi, kamu pria pertama yang bisa meluluhkan hatiku. Bukan hanya wajah yang tampan, tapi sikapmu begitu menawan. Selama nafasku masih berhembus, aku akan terus memperjuangkanmu sampai jatuh di pelukanku. Hei nenek lampir, drama apa lagi yang kamu mainkan? Aktivitas Fauzi menyuapiku terhenti. Saat Zahwa datang dengan emosi, dia membuka paksa pintu ruangan, lalu mengeluarkan kata-kata penuh caci maki. Zahwa, demi Allah kak, aku gak pernah sama sekali melukai Naila. Malah dia yang mengancamku akan menghabisi keluargaku. Bohong, saya tidak pernah sejahat itu, Wak. Tolong, cukup tubuh saya yang kamu sakiti. Jangan hati ini. Saya benar-benar lelah. Hiks bantahku. Pinter banget ya aktingnya. Musuh yang kayak gini nih lebih mematikan dari virus viral corona bin Omikron, cibir Laras. Kakak harus percaya sama Zahwa, tanya Onti. Sebelum maghrib Awa sudah pulang, jadi gak mungkin Awa mukulin si Naila. Betul itu Fauzi, kamu bisa tanya seisi rumah, tentu kamu sudah kenal lama dengan Zahwa dan keluarga kami. Kalian kenapa terus memojokkan saya? Tidak cukup luka-luka ini? Kalau kalian belum puas, pukul saya lagi, pukul, teriakku histeris. Dasar perempuan gila. Cukup Onti, jangan bicara seperti itu pada Naila. Dan kamu Wak, kakak belum bisa percaya sama kamu. Lebih baik sekarang kalian pergi. Tapi kak, dek, pergi. Sudah ponakan Onti, ayo kita pergi, kebenaran pasti terungkap. Onti kecewa sama kamu Fauzi. Ilmu agama kamu memang lebih tinggi, tapi rasa kasihan yang berlebihan membuatmu tidak bisa membedakan mana yang salah dan benar. Coba tanya hatimu, apa tega ponakanku berbuat keji semacam itu? Atau aku bahkan berani menaruhkan nyawa jika Zahwa tidak akan berbuat sejahat itu? Kakak jahat, hati-hati Fauzi. Orang yang kamu anggap baik bisa menjerumuskanmu dalam kubangan penyesalan. Geretak Laras. Fauzi menampakkan raut ragu padaku. Laras melotot ke arah Fauzi, dia merangkul Zahwa keluar. Gadis sok kuat itu menangis sesenggukan. Ternyata dia tak setangguh yang aku tahu, hatinya rapuh, mirip ibunya. Pantas saja kakakku dulu bisa menguasai hati Ilyas. Mas percaya kan kalau aku bisa bicara jujur? Gak mungkin aku nyakitin diri sendiri. Mas bisa lihat luka ini asli. Aku gak tahu siapa yang benar dan salah, jawabnya frustasi. Mau kemana mas? Fauzi tidak menjawab. Dia meninggalkanku sendirian. Sial, semua ini karena ceramah si perempuan tua. Lihat saja Laras, aku akan memberimu dan Zahwa hadiah. Ikuti Laras dan Zahwa, habisi saja mereka sekarang. Tapi bos, bukannya bos. Tutup mulutmu kalau masih mau uangku. Cepat jalankan perintah. Baik bos. Bruk. Aku lempar ponsel ke sembarang tempat. Selimut dan bantal berserakan meluapkan kekesalan. Teriakku histeris. Aku cabut selang infus, darah menetes ke lantai. Kali ini aku tak akan gagal. Apa yang aku inginkan harus ada di tangan. Tak akan lepas dari genggaman. Secepatnya Kak Nadia akan bahagia melihat keluarga Ilyas menderita, dan aku akan menikah dengan pria yang dicinta.